Wa firra'i dzati dhammi raqiq wa fakhiman. Itu dinyatakan dalam bait 112 Fathul Karim fi tahrir aujuh Kitabil Munir Imam Muhammad Al-Mutawalli, ya, dalam Thorik Thaibatun Nasyr ini, Thorik Qiraat Asyarah Kubra, ra dhamma wa firra'i dzati dhamm, ra berharokat dhamma atau ra madmuma, ya, raqiq, ya, ditarkik ru, ya, khairur raziqin, ya, khabirum bima ta'malun, itu ditarkik. Tapi di sini juga di dalam bait itu wa fakhiman, berarti juga ditafkhim, tapi ada lanjutannya kalau seperti itu, karena ditafkhimnya itu hanya ada dalam dua lafaz saja, aisyrun wa kibrun. Aisyrun, jadi bukan aisyrun tapi aisyrun, dan juga lafaz kibrun, ya. Selain itu, dimanapun bertemu dengan ro dhammah setelah huruf ya sukun, ya kasroh, atau huruf berharokat kasroh, atau huruf juga yang tadinya itu adalah huruf berharokat sukun, itu mayoritas jumhur dari Thorik Al-Azraq riwayat Imam Warsh menyatakan, ya, harus ditarkik ro dhammahnya. Nah, jadi bukan ro dhammah secara mutlak dalam seluruh Quran di mana ketemu ro dhammah itu ditarkik, tidak, bukan begitu maksudnya di dalam riwayat Imam Warsh Thorik Al-Azraq. Tetapi sebagaimana dinyatakan juga oleh Syekh Mahfudz Tremas, ya, qori muhadis besar dari asal Jawa, ya, yang pernah mensyarah Thaibatun Nasyr, Turuk Thaibatun Nasyr di dalam kitabnya Gunyatut Thalabah bi Syarhi Thaibah, itu dinyatakan di dalam syarahnya ketika Imam Ibnul Jazari di dalam bait ke-339 menyatakan kadza dhammi raqiq fil asah. Dan jadi sebagaimana ro dhammah kadza dhammi, jadi ro dhammah dalam konteks ini maksudnya adalah dhammahnya itu ro dhammah, raqiq ditarkik, ya, tarkiklah fil asah sebagaimana yang paling tepat, yang paling benar, karena ini menjadi jumhur turuk-turuk yang ada, torik-torik yang ada di dalam Thorik Al-Azraq riwayat Imam Warsh, begitu. Jadi Imam Ibnul Jazari saja sebagai Hujatul Qura menyatakan, ya, di dalam bait 339 karya dari terkenalnya, ya, Thaibatun Nasyr, kadza tadhammi, ya, raqiq, ya, fil asah, raqiq fil asah. Jadi ditarkik, ro dhammah itu ditarkik, tarkiklah katanya Imam Ibnul Jazari sebagaimana pendapat yang rajih, yang sahih, gitu, ya, pendapat yang paling tepat, ya, termasuk di Thorik Syatibiyah itu, ya. Nah, di situ berarti di sini kita telah menemukan jawabannya bahwasannya kalau di dalam Tahrirat Thaibatun Nasyr termasuk di karya Imam Muhammad Mutawalli itu, ya, itu soalnya disebutkan ro dhammah itu secara mutlak harus ditarkik. Ternyata menurut Imam Muhammad Mutawalli itu kita harus memahami beliau menuliskan kalimat tersebut dalam Rodun Nadirnya, ya, sebagai syarah dari Fathul Karim karyanya beliau sendiri, itu memang dalam konteks. Jadi memahami karya beliau Rodun Nadir dan Fathul Karim itu mesti kita berpikir di dalam konteks Thaibatun Nasyr. Maka kalau begitu harus menguasai Thaibatun Nasyr dulu, baru itu karya ringkasan atau khulasoh atau syarahnya itu kita bisa merujuk Imam Muhammad Mutawalli Al-Mukri sebagai Ibnul Jazari Shogir, ya. Itu disebutkan di dalam bait 112 tuh Fathul Karim. Kalau Fathul Karim kan versi nazomnya, ibarat kata kalau Imam Ibnul Jazari ini Thaibatun Nasyrnya. Nah, sedangkan Anasyirnya, Anasyir fil Qiraatil Asyr, kalau Imam Ibnul Jazari itu anasyirnya dari Imam Muhammad Mutawalli adalah Rodun Nadir, begitu, ya, Rodun Nadir.
versi uraian, syarah atau jabarannya dari karya Fathul Karimnya gitu. Itu dinyatakan ada tersebut teksnya adalah memutlakan ro domah ya di mazhab pertama dari Thariq al-Azraq riwayat Warsh. Itu maksudnya adalah mutlak, secara mutlak ro domah itu harus ditarkik, maksudnya adalah setelah ya sukun, maksudnya adalah setelah ya kasroh, huruf ro domah setelah ya kasroh atau ya sukun, atau setelah huruf-huruf berharokan kasroh dan berharokat sukun, seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan jawabannya kalau apa yang dimutlakan oleh Imam Muhammad Mutawalli ya dalam Raudhun Nadir sebagai syarah Fathul Karim itu ro domah dimutlakan, maksudnya adalah ro domah setelah huruf-huruf ya sukun, ya kasroh, atau huruf-huruf berharokat sukun atau huruf-huruf berharokat kasroh. Hakadha, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.